Di sana dia disuruh ganti baju gitu kan. Terus habis itu dilakukan crossmatch ceritanya. Terus dia disuntikin kayak anestesi yang tiba-tiba dia ya udah kalau di anestesi ya dia nggak sadar ya kan. Seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran diduga terlibat dalam tindakan tidak pantas terhadap seorang perempuan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada pertengahan Maret 2025. Korban saat itu sedang menjaga ayahnya yang tengah dirawat dan membutuhkan transfusi darah. Pelaku datang dengan alasan ingin mengambil sampel darah untuk pemeriksaan. Namun, alih-alih menjalankan prosedur medis bagaimana mestinya, pelaku justru menyuntikkan cairan yang diduga mengandung zat tertentu hingga korban kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian, korban terbangun dalam keadaan lemas dan merasakan ketidaknyamanan di beberapa bagian tubuh. Merasa ada kejanggalan, korban menjalani visum dan hasil awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap integritas fisik dan pribadi korban. Pihak keluarga kemudian melapor ke Polda Jawa Barat. Universitas Padjadjaran telah mengkonfirmasi status pelaku sebagai mahasiswa aktif dan langsung memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dari program pendidikan dokter spesialis. Pelaku kini telah ditahan oleh pihak kepolisian sejak 23 Maret 2025. RSHS dan Unpad menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. Diharapkan kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dokter PPDS di RSHS Bandung melakukan ruda paksa. Wah, ini dokter loh. Kayaknya hukuman pemecatan, tidak boleh praktek, pencabutan gelar, dan satu lagi yang penting yaitu dikebiri. Itu cocok ini. Harusnya praktek mulai dari kasus ini. Mulai dari kasus ini cocok kalau hukuman langsung kebiri. Cocok nih. Ini orang-orang pinter pada kenapa sih? Kemarin guru besar UGM, sekarang dokter residen Unpad. Ini Syaitonirrajim banget sih. Jadi si korbannya ini lagi nungguin ayahnya yang kritis. Dan si korbannya ini dibius sama nih dokter dan Padahal ya menurut gua nih dokter ini cakep iya, tajir iya kelihatan. Kenapa nggak nyewa ani-ani? Kenapa nggak nyewa gundik? Banyak itu di TikTok gundik. Atau kucing-kucing juga banyak tuh di TikTok yang rela sama werewolf juga dia rela dibayar. Nah itu kenapa nggak mau sama mereka aja? Nih ya pesan buat semua orang nih ya, kalau lagi sangbrut jangan merugikan orang lain. Semoga kita semua dilindungi ya dari kelakuan-kelakuan Syaitonirrajim Dajjal. Ya, kali ini guys, ada aja ya. Jadi, dokter PPDS di RSHS Bandung itu melakukan tindakan yang di luar nalar yang tidak seharusnya dilakukan. Coba lihat bagaimana dia membius dan melakukan tindakan asusila terhadap keluarga pasien. Tadi ada berita dia sudah ditangkap gitu loh. Ya maksudnya yang harusnya dokter itu menjadi pelayan masyarakat juga, perpanjangan tangan buat ke keluarganya kalau ada kondisi pasiennya, sekarang malah melakukan tindakan hal-hal yang ya seperti ini guys. Semoga dapat hukuman yang setimpal, terus keluarganya dikuatkan atau apa. Duh, kasihan banget sih guys. Lihat nih, dokter lo ini malah lagi proses ambil spesialis jurusan anestesi. Tapi keji banget malah pakai profesi dan ilmu kedokterannya untuk perempuan. Parahnya yang di itu keluarga pasien, dan modusnya itu loh bilang kalau misalnya pasien itu kekurangan darah, terus mengarahkan kalau misalnya keluarga pasien itu untuk donor darah. Bukannya didonor, bukannya diambil darah, malah dibius. Kalau dari keterangan polisi ini sudah direncanakan karena si dokter bejat ini waktu pakai alat pengaman. Untung lah ya si korban ini dan juga keluarganya itu aware waktu si korbannya ini merasakan kesakitan, ada rasa sakit lah di daerah itu ya, dan terus diperiksa dan memang betul ditemukan jejak-jejak si dokter bejat ini. Langsung lah si dokter bejat ini kena tangkap. Gila kan ya, sekolah tinggi-tinggi, profesi mulia, malah jadi tukang lihai banget itu caranya, itu penuh strategi. Curiga sih bukan korban pertama ya. Gimana menurut kalian? Aku heran loh,
pada pelaku yang kasus seperti ini, di mana lawannya itu yang tidak sadar atau tidak berdaya. Kok tega? Kok bereaksi? Kok bergairah? Kamu sakit ya? Kamu nggak normal ya? Normalnya orang itu kan ya sama-sama lah. Nah ini, apalagi yang kasus yang viral ini, dokter PPDS di rumah sakit. Kok bisa? Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Semoga kita, keluarga kita selalu dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Allahumma amin. Guys, wah, berita mengejutkan dari Bandung, Jawa Barat ya. Seorang dokter residen yang sedang menjalani pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin di PPDS Unpad Anugrah Priguna kedapatan telah melakukan cekcus kepada keluarga pasien dengan alasan dan modus itu mengambil darah untuk sampel pemeriksaan. Ternyata pada saat dilakukannya itu dia memasukkan bius ke dalam tubuh korban hingga korban tidak sadarkan diri dan dilancarkan aksinya. Kejadian dan perbuatan itu terekam jelas dalam sebuah rekaman CCTV yang dijadikan polisi sebagai alat bukti untuk bisa meringkus dia di apartemennya. Dan pada saat itu dia sedang ingin melakukan bunuh diri tapi dapat digagalkan. Aku cuma pesan, dok, ngapo nak cak itu lonte banyak dok, ya Allah dok. Aduh. Ini oknum dokter udah keterlaluan. Bisa-bisanya dia keluarga pasien, padahal keluarga pasien ini lagi nunggu bapaknya sakit. Katanya keluarga pasien ini sampai nggak sadar diri saat ternyata itu sudah disuntik bius sampai 15 kali biar nggak sadar. Terus wah, oknum dokter ini parah. Namanya itu kalau nggak salah ya, tersangkanya itu Priguna Anugrah Pratama. Buruan dikawal netizen ya. Yuk, kawal ini. Tapi nggak semua dokter kayak gini ya. Ingat, nggak semua dokter kayak gini. Ini oknum aja yang mereka tidak tahu sumpah dokter itu apa. Cuma disumpah-sumpah aja tapi nggak mau mempraktekannya. Ya Allah, keting aku. Seorang dokter residen anak pasien yang lagi di ICU dan lagi membutuhkan donor darah. Ceritanya si dokter ini tuh katanya kan menawarkan si anak ini untuk cross match gitu kan. Darahnya cocok nggak sih, daripada cari-cari mending anaknya sendiri. Lah ikutlah si anak ini ke gedung sebelah yang katanya memang gedungnya gedung baru dan memang masih kosong di lantai 7. Di sana dia disuruh ganti baju gitu kan. Terus habis itu dilakukan cross match ceritanya. Terus dia disuntikin kayak anestesi yang tiba-tiba dia ya udah, kalau di anestesi ya dia nggak sadar ya kan. Ternyata pas lagi nggak sadar itu si dokter itu melakukan udah. Setelah itu si anak ini tuh bangun di sekitar jam 4 pagi dalam keadaan sempoyongan. Tapi dia ngerasa kayak kok yang sakit nggak cuma lengannya kan. Kalau misalnya cross match gitu kan yang diambil darahnya cuma bagian lengan gitu kan, disuntik bagian lengan. Terus kenapa yang sakit bagian kemaluannya juga. Pada saat itu dia ngadu sama keluarganya, lalu keluarganya melakukan visum di dokter SPOG dan dinyatakan kalau misalnya di bagian kemaluannya itu ada kayak bekas sperma gitu. Bahkan di TKP-nya juga ditemukan sperma berceceran. Gila nggak? Ini dokter masih residen ya guys, dia itu belum selesai kuliah. Setelah itu mereka melakukan gugatan dan lapor ke polisi. Tapi sayangnya pada saat balik lagi ke rumah sakit itu ternyata malah si anak ini juga mendapatkan sesuatu yang tidak bagus dari si satpam rumah sakit tersebut. Udah tahu dia itu udah jatuh ya kan, lagi gimana ya, itu tuh kan ya semua orang juga pasti bakal ngeri banget ngerasainnya. Si satpam ini dengan entengnya nanya gitu, pas kamu lagi di itu sakit gak gini-gini, oh ini korbannya ya, kurang ajar. Kalau gue ada di situ tuh satpam udah gue tampol pakai sendal, beneran asli. Tuh satpam gak punya pendidikan, dia gak punya attitude sama sekali, kata gue dipecat gak. Dan mirisnya ternyata ayah dari si anak ini pada saat kejadian, setelah kejadian itu juga meninggal dunia. Berilah sungkawa ya, maksud gue kayak ya Tuhan,
Akhir-akhir ini gue suka bahas tentang Walid dan tentang sekte agama gitu. Ternyata nggak lebih parah daripada kelakuan Dajjal Sinting. Si dokter ini kabarnya sudah ditangkap dan sudah dikembalikan ke kampusnya, tapi juga udah di drop out sama si kampusnya juga. Ya siapa yang mau terima? Ya ampun, kata gue gila banget sih dunia ini. Kenapa bisa ada manusia sebejat itu? Lo udah tahu dia tuh anak dari pasien yang masuk ke ICU, dia ngerasain bapaknya lagi sakit, malah lo tambahin beban hidupnya dengan begitu, dan itu bakal trauma seumur hidup kata gua. Ya pokoknya kita harus bener-bener giring kasus ini sampai mendapatkan keadilan. Gak mau kita sama-sama wanita kayak gila banget ya kalau ada orang seperti itu, dan gue sih maunya tuh dokter baru di penjara seumur hidup sih kata gua.